Ketika Lu Ming meletakkan pohon kuno pemahaman jalan di tanah 5 warna, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Akar pohon kuno pemahaman jalan tumbuh liar dan menggali ke dalam tanah 5 warna. Akarnya tumbuh terlalu cepat. Sebagian dari mereka menggali ke dalam tanah sementara yang lain tumbuh di luar. Mereka mengikuti tanah 5 warna dan membungkusnya. Pada saat ini, pohon kuno pemahaman jalan mulai tumbuh dengan cepat. Daunnya memanjang, dan cabangnya tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Seluruh pohon kuno pemahaman jalan tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon kuno pemahaman jalan itu tingginya 50 meter. Tak lama kemudian, pohon itu tumbuh menjadi 60 meter, 65 meter, 70 meter. Lu Ming sangat gembira. Itu memang tanah suci. Efek dari perawatan tanaman sungguh menakjubkan. Lu Ming telah membudidayakan pohon kuno pemahaman jalan selama puluhan tahun dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menumbuhkannya hingga setinggi 50 meter. Namun, pohon itu telah tumbuh hingga hampir 50 meter hanya dalam waktu singkat. Akarnya tumbuh tak terkendali, seakan-akan hendak membungkus seluruh tanah 5 warna itu. Setelah beberapa waktu, ketinggian pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh hingga ketinggian yang menakjubkan, 100 meter. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan. Seorang ahli telah tiba. Mengumpulkan, Lu Ming memeluk pohon kuno pemahaman jalan dan menggunakan kekuatan dunia kecil untuk menyelimuti pohon kuno pemahaman jalan tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon kuno pemahaman jalan dicabut dan menuju ke dunia kecil Lu Ming. Akarnya seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya, mencengkeram tanah 5 warna dan bergerak menuju dunia kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekitar 1/10 dari tanah 5 warna di seluruh Gunung Seribu Roh dibawa oleh pohon kuno pemahaman jalan ke dunia kecil Lu Ming. Ada jumlah tanah 5 warna yang tidak diketahui. Jumlahnya terlalu banyak. Jika mereka menggali dengan lambat, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kali ini aku pantas mendapatkannya. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak tahu berapa banyak tanaman herbal yang bisa dia tanam dengan begitu banyak tanah 5 warna. Selain itu, pohon kuno pemahaman jalan tidak perlu membeli cairan spiritual apapun untuk menyiramnya lagi. Dengan begitu banyak tanah 5 warna, itu sudah cukup. Kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Manusia, mati. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Beberapa ras alien sedang menyerbu ke arah mereka. Lu Ming menggunakan sayapnya yang berbulu 6 dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Lu Ming menyingkirkan ras alien dan memasuki Gunung Wanling. Dia memetik tanaman obat spiritual, tanaman obat suci, dan tanaman obat kaisar dengan gila-gilaan. Mereka telah sepakat bahwa mereka akan meninggalkan tempat ini dalam 2 jam dan bertemu di lokasi yang ditentukan. Lu Ming terus memanen dan memanen sedikitnya ribuan tanaman obat dari berbagai tingkatan. Pada saat ini, ia bertemu dengan Ren Chan dan yang lainnya, yang sedang dikejar oleh beberapa ras alien. Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan membunuh mereka. Kemudian, mereka melanjutkan memanen tanaman obat. Tak lama kemudian, 2 jam hampir habis. Mereka hanya bisa menyerah dan bergegas keluar dari Gunung Wanling. Dengan indera Ren Chan, mereka hanya menemui gelombang ras alien di sepanjang jalan, tetapi mereka menghindarinya. Mereka terbang jauh-jauh dan segera tiba di sebuah celah gunung tersembunyi. Ini adalah tempat yang mereka sepakati untuk bertemu. Akan tetapi, merekalah yang tiba lebih dulu, dan yang lainnya belum tiba. Aku penasaran bagaimana kabar yang lainnya. Ren Chan sedikit khawatir. Tak lama kemudian, 4 orang datang. Namun, mereka semua terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Begitu mereka tiba, mereka mulai mengalirkan energi internal mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang datang. Setengah jam kemudian, hanya sekitar 30 orang yang datang. Ketika mereka tiba, ada lebih dari 50 orang. Namun sekarang, hanya sekitar 30 orang yang kembali. Hal ini membuat ekspresi semua orang menjadi buruk. Sebagian besar orang yang tidak datang sudah mati. Wus! Kehampaan itu bergerak dan 5 sosok muncul. Mereka adalah para sesepuh dan 4 kaisar agung lainnya. Ayo kembali. Sang tetua memberi instruksi. Penatua agung, di mana yang lainnya? Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Seseorang berkata, tidak perlu menunggu, ayo berangkat.
Sang doyen mendesah. Yang lainnya semua menunjukkan jejak kesedihan. Dari apa yang dimaksud tetua agung, yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Mereka tak berdaya. Sekarang setelah suku-suku asing itu menduduki seluruh wilayah surgawi hutan yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti kura-kura dalam toples, bersembunyi sepanjang hari dan menghadapi bahaya setiap saat. Mereka tidak tahu kapan mereka akan jatuh ke tangan suku-suku asing itu. Hebat sekali kalau dia bisa pergi ke surga Taiking. Beberapa orang mendesah. Berita tentang penyerangan Gunung Seribu Roh menyebar dengan cepat. Ras alien di alam Seribu Roh terkejut dan memburu Lu Ming dan yang lainnya di mana-mana. Sepanjang perjalanan, mereka berhati-hati dan menghindari ras alien dengan bantuan indera Rencan. Mereka kembali ke dunia kecil setelah lebih dari 10 hari. Setelah kembali ke dunia kecil, mereka akan menyerahkan ramuan roh dan tanah 5 warna yang mereka petik kepada para tetua dunia kecil untuk dibagikan. Lu Ming juga menyerahkan beberapa. Namun, Lu Ming hanya menyerahkan sedikit dari tanah 5 warna itu. Ia menyerahkan 80% ramuan spiritual, ramuan suci, obat kaisar, dan sisanya. Ia menyimpan beberapa ratus untuk dirinya sendiri dan berencana menanamnya di dunia kecil. Saudara Lu Ming, kamu bisa menyimpan ramuan roh dan ramuan suci untuk dirimu sendiri. Salah satu tetua tersenyum. Lagi pula, Lu Ming bukan dari dunia kecil ini. Mereka sudah sangat bersyukur dia ikut berpetualang bersama mereka. Tidak apa-apa, saya tidak begitu membutuhkan ramuan spiritual dan obat-obatan suci ini. Tetua, saya ingin mengumpulkan beberapa benih ramuan spiritual atau benih tanaman. Lu Ming tersenyum. Baiklah, aku akan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari. Kata orang tua itu. Setelah itu, Lu Ming kembali ke kediamannya. Begitu dia masuk, sebuah tubuh mengembun di dunianya yang kecil dengan satu pikiran. Ini bukan tubuh Lu Ming yang sebenarnya, tetapi tubuh yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Di dunia kecil Lu Ming sendiri, dia adalah dewa yang dapat mengendalikan segalanya. Ini karena dialah yang mengendalikan hukum di dunia kecil ini. Ketika kekuatan jiwa dipadatkan dalam dunianya sendiri yang kecil, itu tidak ada bedanya dengan tubuh fisik. Lu Ming melangkah maju dan tiba di sebuah dataran. Dataran itu luas, dan pohon kuno yang memahami jalan itu berakar di sini. Di bawah akarnya terdapat tanah yang tidak berwarna. Dalam waktu 12 hari, pohon kuno yang memahami jalan itu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tentu saja, pohon itu tidak tumbuh secepat saat ia pertama kali memperoleh tanah 5 warna. Pohon itu telah stabil. Meskipun demikian, ketinggian pohon kuno pemahaman jalan itu masih mencapai 200 meter. Daunnya bening dan cemerlang, dan aura Dao yang agung menyelimutinya. Jauh lebih cepat memahami Dao di sini daripada di luar. Lu Ming menggali tanah beku tak berwarna dari bawah pohon kuno pemahaman jalan dan menaruhnya di tempat lain. Kemudian, ia menanam ratusan tanaman suci dan spiritual yang tersisa di mana-mana. Dunia kecil yang baru terbentuk tidak memiliki makhluk hidup atau tumbuhan, dan perlu ditambahkan dengan sendirinya. Di alam Kaisar Agung, seseorang dapat menciptakan makhluk hidup, tetapi itu akan memakan waktu lama. Menambahkan makhluk hidup sendiri adalah yang tercepat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, para tetua pendiri mengirim orang untuk mengirimkan semua jenis ramuan spiritual dan benih tanaman. Lu Ming menyebarkan benih-benih ini ke seluruh dunia kecil. Setelah beberapa waktu, benih-benih ini akan berakar dan bertunas. Dunia kecil itu kemudian akan penuh dengan vitalitas. Selanjutnya, Lu Ming mulai berkultivasi. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. Lu Ming berkultivasi di dunia kecil ini. Terkadang, ia akan beradu argumen dengan Rencan. Terkadang, ia akan pergi bersama mereka untuk mendapatkan sumber daya. 2 tahun telah berlalu dengan sangat cepat. Pada tahun pertama, Lu Ming, Rencan, dan yang lainnya sering keluar. Pada tahun kedua, mereka jarang keluar. Pada tahun kedua, jumlah ras alien di 10.000 wilayah roh surgawi meningkat lagi, dan ada lebih banyak master. Lu Ming menduga bahwa ras alien telah berhenti menyerang surga Taiking dan telah mundur. Terlebih lagi, selama ini, ada lebih banyak ras asing di negeri senja. Di seluruh wilayah surga 10.000 roh, hanya tanah senja yang belum ditaklukkan. Jelas, ras alien sangat ingin tahu tentang daerah ini dan telah mengirim sejumlah besar master untuk menaklukkannya.
Selama kurun waktu ini, ras asing telah menyerang negeri Senja. Seluruh negeri Senja bergemuruh. Ras asing membombardir tanah dan menghancurkan struktur bumi. Mereka ingin menghancurkan energi medan di sini. Setelah membayar harganya, struktur negeri Senja memang telah dihancurkan oleh ras asing, dan jalan aman telah dibuka secara paksa. Orang-orang di dunia kecil juga memperhatikan dengan seksama dan mengirim orang untuk menanyakan situasi di luar. Sebab, hal itu menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan mereka. Jika negeri Senja sepenuhnya ditaklukkan oleh ras asing, dunia kecil mereka kemungkinan besar akan ditemukan oleh ras asing juga. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan datang. Ras alien bertempur jauh di dalam negeri Senja, namun mereka diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Di kedalaman negeri Senja, sesosok makhluk mengerikan telah terbangun dan menyerang ras alien. Pertarungan mengerikan telah dimulai. Hari itu, terdengar suara gemuruh dari kedalaman negeri Senja, seolah ada seekor binatang raksasa yang terbangun. Dalam pertempuran itu, ras alien menderita kerugian besar. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tewas di dalamnya. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi terbunuh dan jatuh di dalamnya. Ras alien mundur dari kedalaman tanah Senja karena kekalahan. Ren Chan, Lu Ming, dan yang lainnya juga sangat terkejut saat mendengarnya. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman negeri Senja? Bahkan seorang Kaisar Surgawi telah jatuh ke sana. Itu terlalu mengejutkan. Aku masih belum cukup kuat. Aku perlu terus meningkatkan kekuatan tempurku. Lu Ming bergumam. Ia memadatkan tubuhnya dengan jiwanya dan memasuki dunianya sendiri. Ia pergi ke pohon kuno pemahaman jalan untuk memahami hukum. Seseorang tidak memerlukan tubuh fisik untuk memahami hukum-hukum tersebut. Jiwa seseorang masih dapat memahaminya. Saat ini, fokus utamanya adalah memahami hukum kehidupan. Dalam 2 tahun terakhir, ia hanya berhasil menembus level ketiga dalam salah satu hukum Dao artefaknya. Ia juga telah menyempurnakan semua permata kekacauan yang tersisa dan meningkatkan kultivasinya ke puncak Kaisar Sejati Bintang 4. Adapun hukum-hukum kehidupan, ia juga hampir berhasil menerobosnya. Hal ini dikarenakan ia mampu memahami gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, hukum kehidupan, dan hukum keahlian lebih cepat dibandingkan hukum lainnya. Kultivasi kali ini berjalan sangat lancar. Hukum kehidupannya telah mencapai batas terobosan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil menerobos dan hukum kehidupannya menembus ke tingkat ketiga. Dengan cara ini, 3 prinsip utama Lu Ming telah mencapai alam ketiga. Selain itu, hukum melahap, hukum keterampilan, dan hukum susunan Dao semuanya berada di alam ketiga. Hanya hukum alkimia, hukum ekstrim, dan hukum penetrasi yang masih berada di alam kedua. Selain basis kultivasi Kaisar Sejati Bintang 4 puncak milik Lu Ming, kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai batas Kaisar Sejati peringkat 17. Asal dia memiliki satu hukum lagi, atau kultivasinya berhasil menembus hingga menjadi Kaisar Sejati Bintang 5, kekuatan bertarungnya akan mencapai Kaisar Sejati level 18. Kekuatan bertarung seorang Kaisar Sejati peringkat 18 dikenal sebagai kekuatan bertarung seorang Kaisar Sejati Puncak. Tidak semua orang bisa mencapai level itu. Aturannya ketat, yaitu menguasai hukum tertinggi dan 8 hukum jalur raja. Seseorang harus mengolah semuanya hingga ke alam ketiga dan mencapai puncak Kaisar Sejati Bintang 7. Hanya orang seperti itu yang memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Sejati peringkat 18. Di sisi lain, mereka yang belum menguasai maksim tertinggi tidak akan memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Sejati peringkat 18 bahkan jika mereka mengolahnya hingga puncak. Paling-paling, mereka hanya akan memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Sejati peringkat 17. Beberapa di antara mereka paling banyak hanya dapat mencapai peringkat 16 Kaisar Sejati. Ini juga merupakan alasan mengapa Lu Ming jarang bertemu dengan Kaisar Sejati peringkat 18. Salah satu alasannya adalah karena sebagian besar Kaisar Sejati peringkat 18 mengasingkan diri untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Alasan lainnya adalah karena mereka langka. Adapun Lu Ming, dia belum mencapai puncak kultivasi dan hukumnya, tetapi dia akan mencapai kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 18. Jika kultivasi dan hukumnya berada di puncak, kekuatan tempurnya akan sangat kuat.
Tentu saja, bukan berarti seseorang tidak dapat menerobos ke alam Kaisar Agung tanpa mencapai kekuatan tempur Kaisar sejati peringkat 18. Banyak orang yang tidak menguasai hukum pamungkas masih dapat menerobos ke alam Kaisar Agung jika mereka memiliki 9 jenis hukum di puncaknya. Mereka hanya membutuhkan satu jenis hukum jalur raja. Benar sekali, untuk menerobos ke alam Kaisar Agung, seseorang harus menguasai setidaknya satu hukum jalur raja dari 9 hukum. Ini juga mengapa tubuh raja berpotensi menjadi Kaisar Agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan merenung, tiba-tiba terjadi getaran. Seolah-olah seluruh dunia berguncang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh dunia berguncang makin hebat. Dunia kecil sedang diserang. Berkumpullah, semuanya. Sebuah suara menyebar ke setiap sudut. Ekspresi Lu Ming berubah. Mungkinkah ras alien telah menemukan dunia kecil ini? Wus! Di kota besar itu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara dan berkumpul di luar tembok kota. Lu Ming juga terbang dan melihat Ren Chan dan yang lainnya. Ekspresi semua orang sangat buruk dan berat. Mereka melihat ke arah pintu keluar dunia kecil itu. Getaran hebat itu datang dari arah itu. Wus! Dari arah itu, sinar cahaya terbang ke atas. Mereka adalah para ahli yang menjaga pintu keluar. Pada saat ini, mereka semua panik. Ras alien menyerang. Seseorang berteriak. Wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka teringat rumor bahwa dimanapun ras alien lewat, mereka tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana ras alien bisa menemukan pintu masuk ke dunia kecil itu? Seseorang berteriak. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ras alien belum dapat menemukan pintu masuk ke dunia kecil mereka. Bagaimana mereka menemukannya sekarang? Apapun yang terjadi, bersiaplah menghadapi musuh. Seorang lelaki tua dengan hampir seluruh rambutnya telah rontok berdiri di depan dan berbicara. Dia adalah seorang tetua dari dunia kecil. Total ada 5 tetua di dunia kecil, dan mereka semua adalah Kaisar Agung yang sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari depan. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda berbaris di udara, menyebabkan kekosongan bergetar. Lalu, gumpalan awan gelap pun berdatangan. Itu bukan awan gelap, tetapi ras asing. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya menunggangi segala jenis binatang dan meraung saat menyerbu. Sisa-sisa alam surga, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Ras alien meraung dan binatang alien meraung. Mereka melambaikan senjata mereka dan menyerbu. Ayo kita bunuh jalan keluarnya, bunuh. Seorang tetua berteriak. Semua ahli di dunia kecil ini berkumpul dan menyerang ras alien. Lu Ming, Ren Chan, dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan menyerbu keluar. Kedua belah pihak bentrok. Yang pertama terkena adalah Kaisar Agung dari kedua belah pihak. Saat mereka bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan meletus saat mereka bertarung dengan sengit. Membunuh. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Ia menusukkan tombak itu ke depan dan cahayanya pun memancar keluar. Dalam sekejap, lebih dari 10 ras alien terbunuh oleh Lu Ming. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia hampir tak tertandingi di antara para kaisar sejati. Bahkan jika dia bertemu dengan kaisar sejati peringkat 18, dia bisa mengalahkan mereka dengan bantuan kedalaman gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Lu Ming tampaknya telah memasuki wilayah tak bertuan. Dia sama sekali tidak melakukan pertahanan dan menyerang dengan sekuat tenaga, membunuh ras alien satu demi satu. Kemanapun Lu Ming lewat, ras alien berjatuhan ke tanah bagaikan tetesan air hujan. Akan tetapi, jumlah ras alien terlalu banyak. Jumlah mereka jauh lebih banyak dan memiliki lebih banyak ahli. Jeritan memilukan terdengar dan terdengar. Orang-orang dari alam surga juga terus-menerus terbunuh dan jatuh di sini. Terutama dalam pertempuran antara para ahli alam Kaisar Agung, alam surga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa ahli alam Kaisar Agung telah gugur. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Membunuh. Seorang alien Kaisar sejati tingkat 18 tengah mengincar Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Ledakan, ledakan. Keduanya terus-menerus bertabrakan. Lu Ming mengabaikan pertahanannya sendiri dan melancarkan serangan yang menggila.
Lu Ming memukul lawannya dan lawannya juga memukul Lu Ming. Keduanya terbatuk darah dan mundur. Namun, Lu Ming memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa dan pertahanannya sangat mencengangkan. Selain terobosannya dalam hukum kehidupan, kekuatan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan bahkan lebih mengerikan. Luka-luka Lu Ming terus-menerus sembuh. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia bergegas menuju pihak lain lagi dan bertarung dengan sekuat tenaga. Alien itu meraung dan menyerang Lu Ming dengan ekspresi ganas. Keduanya terus bertukar pukulan. Setelah lebih dari 10 gerakan, alien itu akhirnya dikalahkan. Lu Ming dapat pulih dengan cepat, tetapi alien itu tidak bisa membunuh. Lu Ming menyatu dengan tombak itu. Ia menusukkan tombaknya ke depan dan menusuk kepala lawannya. Seorang pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 18 dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan Lu Ming saat ini benar-benar berada di puncak alam kaisar sejati. Dengan sapuan energi dunianya, ia menarik mayat itu ke dunianya yang kecil. Lu Ming kemudian menggunakan sayap ilahi berbulu 6 miliknya untuk menyerang makhluk non-manusia dengan kekuatan tempur kaisar sejati level 17. Setelah beberapa gerakan, alien itu juga dibunuh oleh Lu Ming. Sosok Lu Ming berkedip-kedip. Dia secara khusus memilih beberapa kaisar sejati terbaik untuk dibunuh. Misalnya, kaisar sejati level 16, kaisar sejati level 17. Dengan cara ini, Ren Chan dan yang lainnya akhirnya bisa beristirahat sejenak. Pergi dan bunuh bocah nakal itu. Di langit, seorang kaisar non-manusia menatap Lu Ming. Ada lebih banyak kaisar hebat dari ras non-manusia, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan beberapa dari mereka untuk melakukan hal lain. Membunuh. Seorang kaisar non-manusia menyerang Lu Ming. Pupil mata Lu Ming mengecil. Kekuatan tempurnya saat ini hampir tak terkalahkan di alam kaisar sejati. Namun, ia bukanlah tandingan kaisar agung. Bahkan kaisar agung yang paling lemah pun dapat membunuhnya dengan mudah. Lu Ming berencana menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi. Awalnya, ada terlalu banyak ahli suku asing dan banyak kaisar agung terkemuka. Bahkan jika Lu Ming menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi, itu tidak akan banyak berguna bagi situasi keseluruhan. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk menyimpannya untuk saat-saat kritis. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Ledakan. Tepat saat Lu Ming hendak menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi, tekanan yang mengerikan dan mengejutkan meledak dari kedalaman dunia kecil. Itulah kekuatan surga, kekuatan Dao Surgawi. Kaisar Surgawi. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Konon katanya di dunia kecil ini ada kaisar langit lain. Nampaknya itu benar. Nenek moyang, para penggarap alam surga bersorak dan menjadi bergairah. Wus, wus. Di kedalaman dunia kecil itu, beberapa cahaya pedang melesat keluar. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, ruang itu terkoyak, meninggalkan retakan yang mengerikan. Beberapa cahaya pedang diarahkan ke beberapa kaisar agung. Salah satunya adalah kaisar agung yang hendak menyerang Lu Ming. Itu adalah kaisar surgawi. Pakar alien itu meraung sambil mundur ketakutan. Akan tetapi, bagaimana kecepatan mereka dapat dibandingkan dengan kecepatan Tirk Surgawi? Mereka tidak dapat mundur sama sekali. Puff, puff. Beberapa kaisar dari ras non-manusia terbunuh oleh beberapa cahaya pedang. Kemudian, cahaya pedang menyala di kehampaan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah panjang muncul. Inilah nenek moyang lama dunia kecil ini, seorang kaisar surgawi, yang dikenal sebagai kaisar surgawi pedang pemusnah. Asyik, pedang milik kaisar surgawi yang telah punah itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga saat cahaya pedang keluar dari tangannya. Ia hendak menyerang kaisar non-manusia itu lagi. Namun, pada saat ini, ekspresi kaisar langit Jue Jian berubah drastis. Momentum pedangnya berubah dan berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang dan besar, menebas ke arah sisi kehampaan. Ledakan. Kehampaan itu meledak, dan sebuah tangan besar yang ditutupi sisik ungu muncul. Tangan itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Setelah suara gemuruh yang mengejutkan, cahaya pedang menghilang dan tangan besar itu juga menyusut kembali. Beberapa sisik di tangan besar itu terpotong, dan sedikit darah mengalir keluar. Lalu, kehampaan bergetar dan sesosok alien kekar muncul di langit. Makhluk asing ini juga memancarkan tekanan mengerikan yang tidak lebih lemah dari kaisar surgawi Jujian.
Dia juga merupakan eksistensi yang kuat di alam Kaisar Surgawi. Aku tidak menyangka akan ada Kaisar Surgawi yang lolos dari jaring. Kau tidak bisa dibiarkan hidup. Hari ini adalah hari kematianmu. Kata Tirk Surgawi asing itu dengan dingin saat dia menyerang ke arah Tirk Surgawi Juexian. Tubuh pedang pemusnah Kaisar Surgawi mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang saat ia bertarung dengan lawannya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga semua orang di alam surga. Jangan berlama-lama di medan perang, maju terus. Suara pedang pemusnah Kaisar Surgawi bergema. Mengenakan biaya. Kelima tetua dan para kaisar agung lainnya berkumpul bersama Lu Ming dan yang lainnya. Mereka bergegas ke garis depan dan menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kalian semua, tetaplah di sini. Orang-orang luar meraung dan mengepung mereka, tidak memberi mereka kesempatan. Kalian duluan, kita harus segera keluar. Dua tetua meraung. Tubuh mereka memancarkan cahaya cemerlang yang membakar seperti api. Kedua tetua pendiri itu mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka membakar asal-usul mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menghalangi sejumlah besar ahli alien. Dewasa, banyak orang meratap sedih. Membakar sumber kehidupan sudah pasti akan menghabiskan tenaga hidupnya dan sudah pasti akan mati. Mengenakan biaya, sang tetua meraung. Serang bersama kami, bunuh. Para doyen yang tersisa dan para ahli kerajaan Kaisar Agung memimpin semua orang untuk menyerang maju. Dua orang tetua berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, tetapi mereka akhirnya berhasil menembus pengepungan dan bergegas menuju pintu keluar dunia kecil. Di belakang mereka, ras alien mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam proses melarikan diri, masih ada orang yang sekarat. Tak lama kemudian, mereka melihat pintu keluar dari dunia kecil itu. Pada saat ini, pintu keluar dunia kecil itu telah dibuka paksa oleh ras alien, dan pintu keluar itu telah melebar ratusan kali lipat. Mereka pun segera bergegas keluar. Namun, saat mereka bergegas keluar, ekspresi mereka menjadi lebih buruk lagi. Di depannya ada kerumunan padat non-manusia, membentuk busur yang mengelilingi pintu keluar dunia kecil itu. Jelaslah, ras alien telah datang dengan persiapan. Terlebih lagi, dia melihat dua pria kekar di depan suku alien itu. Mereka berasal dari alam surga dan Lu Ming pernah melihat mereka sebelumnya. Kedua pria kekar itu menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan senyum dingin. Nangong Kang, itu kamu. Kamu mengkhianati dunia kecil, kamu mengkhianati kami. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya tahu mengapa ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil itu. Itu karena seseorang telah mengkhianati mereka.